Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer di seluruh Indonesia terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu BKN tegaskan mengenai nasib 180.309 tenaga honorer yang berada di dalam database BKN yang tidak ikut seleksi P3K tahun 2024 tahap 1 dan 2. Akankah dirumahkan? Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Badan Kepegawaian Negara atau BKN secara terbuka menjelaskan perihal tenaga honorer yang terdaftar di database BKN tetapi tidak mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Padahal BKN resmi menginstruksikan bahwa seluruh tenaga honorer yang sudah tercatat dalam pangkalan data BKN wajib mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2. Jika tidak ada perpanjangan kontrak tenaga honorer di tahun 2025, apakah mereka akan dirumahkan? Tenaga honorer baik R2 atau XTHK2 maupun R3 terdaftar di pangkalan database BKN menjadi fokus pemerintah terkait kejelasan status kepegawaian yang dimiliki. Melalui seleksi P3K ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara memberikan peluang besar diangkat tenaga non-ASN menjadi P3K. Dengan perubahannya status kepegawaian honorer menjadi P3K, maka kesejahteraan akan lebih terjamin. Berdasarkan data rekapitulasi BKN tanggal 21 Januari tahun 2025 tercatat 1.789.051 honorer yang terdaftar di pangkalan data BKN. Sebanyak 1.345.346 honorer telah melamar formasi dan mendaftar seleksi P3K tahap 1, sedangkan 263.397 honorer melamar formasi di seleksi tahap 2. Jadi masih tersisa 180.309 honorer yang belum terakomodir mengikuti seleksi tahap 1 dan 2. Diketahui beberapa kategori honorer yang diprioritaskan ikut seleksi P3K tahun 2024 ini sebagai berikut.
1. Kategori prioritas atau P1 meliputi guru THK 2 yang pernah ikut seleksi P3K tahun 2021 tapi belum dinyatakan lulus, dan lulusan di 4 bidang pendidik yang juga telah mengikuti seleksi P3K tahun 2023. Kemudian yang kedua yaitu XTHK 2 atau honorer K2. Kemudian yang ketiga yaitu honorer yang terdaftar di pangkalan database BKN dan melamar formasi instansi pemerintah di tempatnya bekerja. Yang keempat, tenaga non-ASN yang aktif bekerja minimal 2 tahun berturut-turut tetapi belum terdaftar di pangkalan data BKN. Yang kelima, honorer guru lulusan PPG yang sudah tersertifikasi PPG Prajabatan atau PPG dalam jabatan. 6. Guru yang bekerja di sekolah swasta dan sudah memiliki sertifikasi pendidik, maksudnya PPG, serta wajib mendapatkan izin dari yayasan tempat bekerja. Peserta seleksi P3K tahap 1 yang dinyatakan tidak lulus seleksi bisa melamar kembali formasi di seleksi P3K tahap 2. Hal ini mengacu pada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 diktum kelima menjelaskan bahwa honorer sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K tahun 2024 namun tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan bisa melamar formasi di seleksi tahap 2 dan peluang besar untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Lalu, bagaimana nasib honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K tahun 2024 baik tahap 1 atau tahap 2, apakah akan terkena PHK atau dirumahkan? Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menegaskan bahwa tidak ada pemecatan tenaga honorer atau dirumahkan walaupun tidak mengikuti seleksi tahap 2. Maksudnya tahap 1 dan tahap 2 karena formasi yang dilamar tidak dapat terakomodir. Zudan menjelaskan mekanisme paruh waktu sebagai solusi untuk mengakomodir honorer yang belum bisa mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2. Para non-ASN database BKN yang belum terakomodir dalam seleksi P3K tahap 1 dan 2 akan dialihkan melalui kebijakan pengadaan P3K paruh waktu, ujar Zudan Arif. Walaupun berstatus paruh waktu, tenaga honorer juga mendapatkan hak sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024 meliputi NI P3K, gaji, dan tunjangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang tidak mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan 2. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.